Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian semua meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Qala ta'ala fi kitabihi wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua, niscaya akan saya kabulkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqaddaru al-qadra illa bi-Tuhan. Rasul bersabda, tidak ada takdir yang bisa dirubah kecuali dengan doa. Shadaqallahu alaihi wa shadaqal mursalin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang berada di alam yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita alami. Nanti kita akan berada di alam yang akan kita alami, yaitu alam barzakh, alam kubur, dan yang ketiga alam akhirat. Ada tiga alam yang demikian yang sedang kita alami, yaitu alam dunia. Dua alam akan kita alami, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Di alam barzakh ini bisa jadi akan mendapatkan nikmat kubur, bisa jadi akan mendapatkan siksa kubur. Di alam akhirat kita mungkin akan mendapatkan surga, dan boleh jadi akan mendapatkan neraka. Hal ini yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita semua berharap kehidupan kita di tiga alam, kehidupan yang sedang kita alami dan kehidupan yang akan kita alami, tentu kita menginginkan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan dalam hidup di dunia, kemuliaan dalam hidup di alam barzakh, dan kemuliaan dalam hidup di akhirat. Hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan oleh ulama terdahulu, yaitu doa tentang ketiga kemuliaan. Doa ini apabila dibaca, apabila diamalkan, sekalipun doa ini diamalkan oleh ahli maksiat, oleh ahli berdosa, insya Allah dia akan bahagia di dunia kelak bahagia. Di alam barzakh dia mendapatkan kemuliaan, dan di alam akhirat juga dia mendapatkan kemuliaan pasti. Mari kita istiqomahkan doa ini. Doa ini bebas dibaca kapan saja, di mana saja. Oleh karenanya, mari kita hafal doa ini. Dan doa ini insya Allah tidak sulit teksnya, tidak sulit lafaznya, mudah sekali. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar doa ini. Karena judul doanya adalah tiga kemuliaan, dan ditujukan untuk kemuliaan di dunia, kemuliaan di alam barzakh atau alam kubur, dan kemuliaan di alam akhirat.
warhamni wa'afir amwal. Ini doa yang pertama, doa ingin mendapatkan kemuliaan di dunia. Allahumma ya Allah, a'udzubika, saya berlindung kepadamu, minasyirki, dari kesyirikan, wal kufri, saya berlindung kepadamu dari kekufuran, wal faqri, dan saya berlindung kepadamu dari kekafiran. Kekufuran dan kekafiran hurufnya hampir sama, kaf dengan qaf, dan kadang kata Imam Ali Al-Mawakil, kata al-faqru ayatun al-Quran. Kadang-kadang kefakiran itu membuat orang itu kafir. Karena kemiskinan, kadang-kadang orang menjadi kufur. Karena hendak makan berhari-hari, dia rela menjual agamanya, dia rela pindah agama agar dapat makan. Ini kadang kefakiran akan menjadikan kekufuran. Oleh karenanya kita patut berlindung kepada Allah SWT, berlindung dari kesyirikan, berlindung dari kekufuran, dan berlindung dari kefakiran. Kemudian mintalah kepada Allah SWT, waqfirli warhamni. Kalau sudah terbebas dari syirik, terbebas dari kekufuran, terbebas dari kefakiran, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, minta diampuni dosa kita. Waqfirli. Kalau sudah diampuni dosanya oleh Allah SWT, warhamni, insyaallah akan disayang sama Allah SWT. Apalagi kita berdoa, di samping kita diampuni juga bisa disayangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah ketika kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis disayang sama Allah SWT. Ketika sudah disayang sama Allah SWT, tentu permintaan apa yang kita minta pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi baru sebatas wa'afir amwal, ya Allah perbanyak harta saya. Ini doa pertama, doa minta kemuliaan hidup di dunia. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri faghfirli warhamni. Faghfirli warhamni, intinya di sini. Faghfirli warhamni, ampuni dosa saya, sayang saya, wa'afir amwali, dan perbanyak harta saya. Hadis ini kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika belum melakukan dosa, dimanja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah ngapa-ngapain, tinggal minta aja dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh senang-senang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Kulu wasrabu, makanlah, minumlah, wala taqrabu hadhihi syajarata. Satu permintaan Allah SWT, jangan dekati pohon ini. Tetapi ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda oleh bujuk-bujuk syaitan laknatullah. Maka Nabi Adam pun mendekati buah kulni yang dilarang oleh Allah SWT, dan Nabi Adam dan Siti Hawa tidak hanya sekedar mendekati, tapi memakan buah kulni tersebut. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam karena melakukan satu perbuatan dosa, dikeluarkan, diturunkan dari surga, hidup di dunia penuh dengan pencapaian, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Mau makan harus nanam pohon dulu, mau makan nasi harus nanam padi dulu, mau makan pisang harus nanam pohon pisang dulu. Itu kehidupan di dunia. Ketika di surga semua fasilitas disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita pun ketika hidup di dunia, kalau dosa ditinggalkan, insya Allah seperti di surga. Cuman permasalahannya banyak betul dosa yang kita lakukan. Kalau kita mau evaluasi, mungkin setiap malam kita evaluasi berapa dosa, berapa maksiat yang sudah kita lakukan, mungkin banyak. Seandainya, sekali lagi saya sampaikan, kalau seandainya kita yang hidup di dunia ini tidak ada dosa, tidak ada maksiat yang kita lakukan, maka niscaya kita seperti hidup di dunia. Karena asal kita adalah penduduk surga, asal kita adalah penduduk surga, dan nanti akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika kita meninggalkan dosa, maka kita seperti hidup di surga.
Artinya segala keinginan, segala fasilitas yang kita inginkan, minta kepada Allah SWT akan langsung dikabulkan sama Allah SWT. Syaratnya tidak ada dosa di antara kita semua. Doa kemuliaan yang kedua adalah minta doa kemuliaan hidup di alam darajat. Doanya adalah wa'udzu bika min adzabil qabri wa fitnatihi faharrid jasadi 'alal ardi wa ma fiha. Artinya, saya berlindung kepada wahai Tuhan dari azab kubur, dari siksa kubur dan fitnahnya kubur. Karena ada yang terbebas dari siksa kubur, tapi fitnah kuburnya masih ada. Faharim jasadi 'alal ard, maka haramkan jasadku dari muka bumi, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ketika doa yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari azab kubur, terhindar dari fitnah kubur, dan jasad kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disentuh oleh bumi, disakiti oleh bumi, digencat oleh bumi, dimakan oleh cacing tanah, dimakan oleh ular, dimakan oleh kalajengking dan makhluk-makhluk Allah SWT yang lainnya. Ketika doa ini dijawab oleh Allah SWT, fakharib jasad, maka haramkan jasad malam hari yang permukaan bumi, wa mafian, dan apa-apa yang ada di permukaan bumi dan di dalam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan doa. Bisa dicari lafaz doa ini di Google, di internet. Doa yang ketiga yaitu minta kemuliaan di akhirat. Di akhirat ada dua tempatnya. Kalau di alam barzakh juga dua tempatnya. Mendapatkan nikmat kubur, itu artinya mendapatkan surganya alam kubur. Mendapatkan nikmat kubur, itu artinya mendapatkan nerakanya alam kubur. A'udzu bika, doa minta kemuliaan di akhirat. Wa'udzu bika, saya berlindung kepadamu min adzabil hisab, dari azab hisab. Di yaumil akhir akan dihisab, di mizan. Ketika yaumul mahsyar juga akan dihisab. Telapak kaki seseorang tidak akan bergeser. La yazal qadam 'abdin, tidak akan bergeser dua telapak qadam 'abdin, dua telapak seseorang pada hari kiamat, sampai ditanya tentang 4 pertanyaan. Ditanya tentang jasadnya, ditanya tentang umurnya, ditanya tentang ilmunya, ditanya tentang hartanya. Setelah 4 pertanyaan baru bergeser. Ditanya yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, semuanya diperhitungkan. Dan kita minta kepada Allah SWT, wa'udzu bika min adzabil hisab wa adzabil nar. Minta kepada Allah, saya berlindung kepada wahai Allah dari azab hisab, dari azab api neraka, dari azab api neraka yang dihindarkan dari masuk neraka jahanam. Wa naqilna fa'alina jannata biwa'il hisab, ya Allah masukkan kami, masukkan saya, masukkan kami ke dalam neraka, ke dalam surga. Ke dalam surga, fa'alina jannata biwa'il hisab, masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Karena masuk surga itu ada 3 kemungkinan. Masuk surga tanpa hisab, nggak ada dihisab lagi, nggak dimizan lagi, nggak melewati sirat lagi, langsung masuk surga. Itu namanya biwa'il hisab. Ada yang pakai hisab. Pakai hisab ini 2 kemungkinan. Kalau amal kebaikan yang lebih banyak, dihisab amal kebaikan yang lebih banyak, maka dia masuk surga. Ketika dihisab amal keburukannya lebih banyak, maka dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketiga-tiganya nantinya masuk surga. Cuma yang ketiga ini masuk surganya mampir dulu ke neraka, karena amal keburukannya lebih jelek daripada amal kebaikannya. Doa ini ditutup dengan ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Zat yang hidup, wahai Zat yang maha berkuasa, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Zat yang maha mulia, ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih dan pengasihnya bagi orang-orang yang mengasihi. Faktabiru ya Allah, ta'ala bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ayyuhal hadirun. Ittaqullaha mastata'tum wa istanibu la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana la tad'u lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wa la ghariban illa shafaita wa la daynan illa adaita wa la musafiran illa wasalta wa la ma'itan illa rahimta wa la mujahidan illa nasarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minasy syirki wal kufri wal faqri faghfir lana warhamna wa'fir amwalana wa na'udzu bika min adzabil qabri wa fitnatihi fakharrij ajsadana 'alal ardi wa ma fiha wa na'udzu bika min adzabil hisab wa 'adzabil nar wa min al-jannati bighairi hisab ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.